tahun berdiri ya, American Corner ini sudah memiliki banyak program yang sifatnya itu mingguan, bulanan, sampai tahunan. Nah, salah satunya ini kegiatan yang hari ini kita laksanakan ini yaitu American Corner Activity Series atau Activest yang pada hari ini kita laksanakan dengan sesi sharing ya atau talk show mengenai cerita kuliah di Amerika. Oke, langsung saja. Closing Activest 2020 ini membahas tema mengenai cerita kuliah di Amerika, dan narasumber kita pada siang hari ini ada Ibu Tati Latifatut Duriyah PSD. Halo Ibu, selamat bergabung ya, selamat datang. Beliau ini merupakan alumni Fulbright ya, dan merupakan dosen PBI di Winchari Hidayatullah Jakarta. Nah, sesi sharing kali ini akan dimoderatori oleh Kak Jaihan Harsia Hermanto. Halo Kak Jaihan. Halo. Halo Kak Jaihan ini merupakan project officer ya di American Corner UIN Jakarta. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita simak sesi Tati dan juga Kak Jaihan. Kepada Kak Jaihan, silakan. Oke, thank you. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebagai project officer di American Corner, sekaligus moderator yang akan talk show kita pada hari ini. Berterima kasih kepada semua peserta yang udah join. Thank you for joining our talk show today. Dan aku juga pengen sapa dulu pemateri kita nih yang super keren, Ibu Tati Latifatut Duriyah PhD. Selamat siang Ibu. Siang. Aku bakal perkenalin dulu pematerinya. Jadi beliau ini adalah alumni dari Fulbright Grant for Faculty of Islamic Institution of Higher Education, Bilingual Education, Columbia University untuk program master dan menyelesaikan S3-nya di The Ohio State University, jurusannya literacy, literature for children and young adults. Dan saat ini beliau merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, keren banget kan nih? Langsung aja ya Bu, kita mulai talk show-nya. Mungkin pertanyaan yang pertama pastinya boleh dong Bu sharing nih gimana sih Bu awalnya bisa kuliah di Amerika? Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum. Senang sekali hari ini bisa ketemu meskipun virtual di acara Activest ini, acara yang saya baru dengar sebenarnya. Pengen dengar dulu ini kegiatannya apa. Saya lulusan UIN Jakarta, tapi udah lama sekali. Jadi kegiatan seperti ini di waktu saya nggak ada. Jadi senang kalau bisa dikasih tahu ini kegiatan apa. Dan saya lihat pesertanya lumayan banyak untuk hari Sabtu ya, biasanya ini waktu-waktu untuk pengennya santai dan sebagainya, tapi masih pada semangat untuk nongkrongin Zoom, padahal ngabisin data ya. Ya, saya tahu karena saya ngajar, jadi data is an issue for many of you. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Mbak Jehan atau Jehan atau apa? Saya lulusan UIN fakultas apa? Aku masih semester 7 sih. Oke, saya panggil namanya aja ya. Karena saya dosen, jadi biasanya kalau S1 saya panggil nama. Kalau S2 saya panggil Ibu. Oke, Jehan, jadi ambil di PBI atau di sastra? Saya ambil di KPI justru. Dakwah. Iya, dakwah ya. Oke, saya tadi pertanyaannya kan kok bisa sekolah ke Amerika gitu ya, Jehannya? Betul. Awal kuliahnya di Amerika itu gimana, Ibu? Awal mulai kuliah di Amerika itu karena saya pengen melanjutkan sekolah, yang pasti ya. Kesempatan sekolah itu melampaui apa yang
Di keluarga saya sekolah itu melanjutkan melampaui S1 itu umum ya, keluarga kami. Oke. Keluarga saya rata-rata melanjutkan S2 dan S3. Nah, saya termasuk yang punya aspirasi tinggi dan bapak saya termasuk yang sangat suportif ya. Di keluarga kami keluarga besar, Betawi. Semua laki dan perempuan sama dikasih kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya. Dan dari situ saya punya aspirasi yang begitu tinggi untuk leluasa untuk berpikir saya harus lanjutin sekolah sampai saya puas gitu. Nah, dimulai dari situ sehingga selalu saya terbuka untuk ketika saya masuk UIN Jakarta, kesempatan saya untuk melanjutkan sekolah itu semakin luas opsinya karena saya melihat banyak sekali dosen-dosen atau senior-senior lulusan UIN itu yang macam-macam lulusannya, ada yang dari Eropa gitu ya, ada yang dari benua Australia, dari Amerika, terus ada yang dari Timur Tengah mungkin. Nah, kalau Timur Tengah saya lumayan akrab karena keluarga saya rata-rata lulusan Mesir. Sementara saya kepingin beda sedikit. Jadi dari awal saya setting my sight on on different route ya daripada keluarga saya. Jadi ketika saya masuk ke Jakarta itu terbuka sekali tuh Windows-nya dan itu menjadi senior atau lulusan UIN Jakarta yang lulusannya beragam itu menjadi saya motivasi, oke, saya bisa seperti mereka. Itu mungkin motivasi. Nah, akhirnya jatuh ke Amerika itu mungkin awalnya saya terbuka ya, yang penting bisa sekolah, tentu saja dengan beasiswa, karena nggak mungkin saya biaya sendiri. Dan saya sudah janji, saya harus tidak mau lagi dibiayai orang tua setelah saya lulus S1. Itu janji saya. Tapi dalam hati ya, mudah-mudahan makbul lah, ternyata dikabulkan. Jadi saya S2 cari beasiswa, dan pilihan jatuh ke Amerika itu mungkin setelah proses yang memungkinkan. Saya saat itu sudah punya calon. Nah, calon saya juga pengen sekolah ke Amerika. Sekarang jadi suami saya. Nah, suami saya pengen sekolah ke Amerika juga. Jadi akhirnya ketika ada eksplorasi untuk pengen sekolah dari Australia, terus pernah terlintas ke Belanda, akhirnya memungkinkan gimana maksudnya? Halo? Ya, sudah? Ya, oke. Oh gitu. Jadi berarti ya Fulbright ya. Ibu tuh lulusan Fulbright. Berarti gimana sih tuh Bu persiapannya untuk mengikuti Fulbright? Karena kan susah ya pasti ya beasiswa untuk Amerika tuh. Gimana tuh Bu persiapannya untuk kuliah di sana? Ngomong-ngomong saya boleh pakai slide? Saya udah nyiapin. Kayaknya kalau saya cerita pakai boleh, gambar. Boleh. Ya, saya kasih jadi host boleh ya. Boleh banget. Oke, bentar. Oke. Am I able to share? Nah, ini sebenarnya untuk mudahin saya. Karena banyak gambar, saya senang kalau ada orang presentasi pakai gambar. Nah, saya juga. Supaya vivid ya informasinya. Ya, supaya saya juga dikasih guide, outline kurang lebih. Oke, I'm pretty prepared. Nah, ini Jehan, latar belakang saya. Tadi Jehan sudah bicara ya. Latar belakang saya lulusan UIN Jakarta. Jadi seperti kalian semua, latar belakang saya sangat modest ya. Terus S2 saya dari Universitas Columbia ini, Teachers College, yang khusus fakultas pendidikan terbesar dan tertua di Amerika. Terus S3 saya dari Ohio State. Nah, ini saya lulusan dari, saya adalah lulusan pesantren At-Taqwa ya, yang sangat klasik sebenarnya. Kami memakai kurikulum kitab kuning, jadi saya sangat akrab dengan keaksaraan Arapegon. Mungkin mahasiswa atau audiens yang ada di Zoom sekarang nggak begitu akrab. Saya sangat lancar baca Arapegon. Dan menjadi salah satu keaksaraan yang saya kuasai. Baca kitab kuning juga lumayan akrab, karena itu saya tekuni ketika Sanawiyah dan Aliyah. Nah, ketika saya mau melanjutkan setelah lulus Aliyah atau SMA, route yang paling clear itu adalah masuk Al-Azhar University yang saya ceritakan, karena rata-rata lulusan dari pesantren saya itu perginya ke Al-Azhar. Kakak saya sudah pergi ke Al-Azhar, yang 2 kakak saya. Terus langkah saya ke Al-Azhar itu istilahnya tinggal angkat koper saja, karena orang tua saya sudah terbiasa dan akrab lah, tidak ada yang baru.
Tapi saya memutuskan berbeda. Waktu itu kakak saya juga ada yang kuliah di Malaysia, dan saya sempat terlintas untuk sekolah ke Malaysia untuk S1 di IIUM ya, International Islamic University. Tapi nggak jodoh kayaknya, karena saya pulang lagi dan akhirnya nyangkut di UIN Jakarta. Itulah membuat saya, tapak saya beda dengan keluarga saya yang lain. Kalau keluarga saya yang lain ke arah Timur Tengah dan Malaysia, kalau saya punya tapak sendiri, masuk UIN Jakarta. Dari UIN Jakarta, saya merasa sangat at home, gitu ya. Saya seperti yang saya ceritakan tadi dengan Jehan, saya melihat senior-senior dan diskursus wacana keilmuan dan wacana keislaman yang sangat saya nyaman gitu dengan identitas saya. Dan saya merasa UIN adalah rumah saya, dan saya melihat long run saya ada di UIN. Termasuk ketika saya ingin melanjutkan S2 itu. Nah, masuk S2, saya mulai ketika saya lulus, saya sudah mulai memikirkan mau mencari beasiswa. Yang saya ceritakan singkatnya tadi, ada pilihan beberapa, misalnya ke Australia, ke Eropa, dan sebagainya, terus lama-lama akhirnya mengerucut ke Amerika karena pertimbangan pribadi. Itu suami saya, calon saya saat itu juga pengen ke Amerika, jadi kami sama-sama pengen ke Amerika. Nah, satu yang memberi jalan bisa ke Amerika itu kalau di Indonesia sampai sekarang menurut saya yang paling memungkinkan menggaranti itu adalah Fulbright. Jadi Fulbright untuk punya program degree mereka waktu itu batasannya 2 tahun setelah lulus baru bisa aplikasi. Nah, saya menunggu 2 tahun. Selama menunggu 2 tahun, saya ada proses yang ya seperti nanti akan saya ceritakan bagaimana prosesnya untuk bisa mendapatkan Fulbright. Dan dari Fulbright itu betul-betul membuka langkah saya untuk tadi sudah sampai di Amerika dan bukan hanya S2 tapi juga S3. Itu bagi saya kunci yang sangat-sangat berharga buat saya, bukan hanya pengalaman intelektual tapi juga pengalaman hidup. Hampir saya habiskan 9 tahun lebih saya di Amerika gitu ya, kan untuk sekolah dan sebagainya. Jadi itu tadi pertanyaan, ini saya lihat pertanyaan-pertanyaan ada di editor yang dikirim, tapi saya mau cerita Fulbright kunci ke Amerika. Tadi pertanyaan Jehan, kok bisa pilih ke Amerika? Bagaimana ada Fulbright? Nah, saya cerita bagaimana ada senior-senior yang ada di UIN Jakarta atau lulusan UIN atau pengajar di UIN yang pergi sekolah ke Amerika. Bagi saya itu sebuah motivator yang luar biasa. Karena real ya, bukan hanya yang saya lihat di TV atau saya lihat baca di buku. Ini adalah ya manusia utuh yang ada di muka gitu, yang sama-sama masuk ke kampus UIN Jakarta, ternyata pergi ke sekolah Amerika dengan beasiswa. Bagi saya itu motivasi yang luar biasa, bahwa itu saya bisa raih, meskipun itu dalam hati ya, karena saya keras untuk situ. Nah, role model saya saat itu tentu ada mungkin yang bahasa Inggris tahu namanya almarhum Profesor Mulyanto Sumardi. Beliau adalah satu pendiri pendidikan bahasa Inggris, lulusan Teachers College Columbia University. Betul-betul role model yang tepat sekali. Saat itu saya sempat mengasisteni beliau ketika saya baru lulus di UIN Jakarta, sebelum saya dapat Fulbright. Terus role model lain tentu saja Profesor Azumardi Azra, mantan rektor waktu saya kuliah, lulusan Columbia juga. Terus kalau dari Amerika yang lain, Saiful Mujani, yang saat ini Dr. Saiful Mujani itu adalah salah satu bos kantor Saiful Mujani Research and Consulting. Fulbright itu kunci betul ke Amerika, karena di antara setahu saya hingga kini funding yang paling mapan, yang paling secure dan yang paling mengopeni, gitu, ngurusi detail-detail dari awal sampai pulang itu adalah Fulbright. Jadi kompetisinya luar biasa tiap tahun, jumlahnya mungkin hanya 50 atau di bawah 50 yang ditawarkan untuk degree dan sebagainya, tapi kompetisinya bisa berapa kali lipat gitu. Jadi bisa 1 perbanding 10 mungkin, tapi betul-betul rewarding dan itu yang saya aiming ya, Fulbright itu. Jadi Fulbright itu membuka betul opportunity luar biasa buat saya sebagai individual ya. Kalau enggak saya nggak akan pernah terpikir bisa sekolah apalagi ke Amerika. Amerika itu kan betul-betul kayak paling jauhnya, paling susahnya dan paling dream ya untuk semua orang. Ya kita tahu itu superpower gitu, adidaya. Bagaimanapun tidak bisa dibantah soal itu. Dan Fulbright itu memberikan anugerah luar biasa ketika dapat gitu, karena bukan hanya semua dibiayai. Ketika kita sudah di interview dan akhirnya lolos, kita sudah masuk ke dalam komunitas
difasilitasi luar biasa, baik itu ngambil TOEFL lagi, terus ngambil GRE, karena kalau di Amerika itu kalau masuk universitas S2 dan S3 harus ada GRE. Tapi dibiayai. Kalau enggak, kalau biaya sendiri itu bisa jutaan, mahal sekali ya. Jadi betul-betul. Terus ada visanya lebih expedite lah ya, kita dipermudah. Terus jadi bagi saya Fulbright itu saya grateful sekali dan selalu mencoba setiap saat bisa giving back ya kepada Fulbright. Kalau misalnya saya diminta untuk menjadi interviewer, jadi selama untuk seleksi program PhD, calon PhD atau program-program non degree yang diminta oleh Fulbright, saya akan selalu mencari waktu untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi, karena itu tadi saya merasa sangat berterima kasih. Gitu. Nah, waktu saya di Amerika itu yang saya nikmati itu pendidikan terbaik ya, mungkin sudah terbayang ya, negara adidaya dan kampus di Amerika itu kan kompetitif ya. Kompetitif artinya mereka itu kan kampus itu negeri dan swasta. Nah, kalau di Indonesia itu negeri itu kan yang lebih prestisius karena biasanya biayanya murah tapi dosen-dosennya lebih bagus. Sementara kalau di Amerika lebih beda. Dia itu otonomi tinggi dan malah kampus-kampus yang disebut kampus bagus itu kampus-kampus swasta. Tadi ada yang dalam pertanyaan soal Ivy League dan sebagainya. Ivy League itu swasta. Ya itu adalah istilahnya yayasan-yayasan yang swasta itu mendirikan universitas terbaik ya, dan itu semua swasta. Sementara yang negeri-negeri ada yang bagus, ada yang ya artinya tidak menjamin bahwa negeri adalah bagus, tapi negeri lebih murah memang karena negeri jadi ada subsidi gitu kalau warga yang misalnya tinggal di kota itu dan ada universitas, jadi ketika warga itu tinggal di kota tersebut dia otomatis mendapat subsidi. Dan kita tahu sebagai universitas yang sangat kompetitif di negara adidaya, mentorship itu sangat yang terbaik ya di bidangnya. Karena dosen-dosen di sana mereka mendapat pengakuan luar biasa dan ya kehidupan yang baik ya. Dan bagi saya ketika saya melanjutkan S2 di Amerika, itu kesempatan untuk saya melanjutkan S3 luar biasa besar ya, karena saya sudah ada di sana dibiayai oleh Fulbright, jadi saya punya kesempatan untuk melanjutkan S3 tentu dengan beasiswa yang lain, karena Fulbright masih tidak memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa 2 kali. Jadi ketika saya berangkat Fulbright untuk S2 ke Teachers College Columbia University, saya sudah bertekad untuk S3, saya gunakan kesempatan selama saya dibiayai oleh Fulbright untuk melamar ke universitas di Amerika, melanjutkan S3. Dan kesempatan yang 2 tahun selama saya ngambil master itu betul-betul saya gunakan untuk sebisa mungkin saya bisa lolos diterima di universitas S3 di Amerika dengan tentu saja beasiswa, dan itu kesampaian ya. Jadi karena saya sudah nggak dapat beasiswa lagi untuk S3, jadi beasiswanya dari kampus. Kalau sebelumnya kan dari Fulbright ya. Itu saya harus pastikan ya, bukan hanya diterima S3 tapi S3 yang dibiayai. Dan itu proses yang sangat pengalaman yang berharga sekali, karena tadi beda sekali dengan ketika dapat beasiswa Fulbright. Ketika tidak dapat beasiswa lagi, saya harus urus diri sendiri gitu ya. Saya sudah harus berurusan dengan kampus dan sebagainya. Sementara kalau waktu Fulbright kita punya contact person dan kurang lebih banyak yang ngopeni ya, wajar sekali. Tapi ada plus minusnya, dan saya tidak sudah merasakan apa yang Fulbright lakukan ketika saya S2 dan ketika S3 saya bisa mengurus sendiri dengan baik, tidak ada masalah. Terus saya sangat menikmati keberadaan saya di Amerika saat itu. Terus, nah ini dia saya ketika masuk S2, saya masuk ke universitas ini. Ini saya di depan ketika baru nyampe. Masih sangat turis ya, nyampe langsung nyari universitas yang saya akan menghabiskan waktu saya selama 2 tahun. Ini di depan Law Library Columbia University, ini sangat-sangat terkenal, tempat yang open space dan sangat-sangat nyaman untuk kegiatan nyantai atau kegiatan duduk-duduk atau macam-macam ya, itu karena seperti plaza. Ini yang masih saya simpan, bagaimana identitas saya saat itu, Fulbright yang ada di Columbia. Oh ya, kegiatan saya selama di Amerika banyak yang sangat bukan hanya proses intelektual ya, Jehan. Jadi proses yang saya juga belajar banyak. Ini saya punya kegiatan dengan supervisor saya waktu waktu saya S3 ini. Saya melakukan penelitian dengan namanya Profesor Patricia Siso.
seorang profesor di sana literasi, dan kami melakukan observasi di sekolah swasta SD di sana. Ini yang kami observasi anak-anak imigran. Ini dari Somalia, ini ada juga yang dari Burma, ada yang dari Meksiko, ini terus ada yang dari Afrika. Jadi kami melakukan penelitian tentang literasi practices. Itu kesempatan yang bagi saya mahal sekali karena saya langsung mendapat kesempatan untuk di bawah asuhan Profesor Enciso untuk melakukan penelitian di dalam kelas. Nah, ini waktu saya wisuda. Jadi yang tadi saya ciptakan ada namanya Plaza di Columbia ini adalah tempat yang kalau lagi acara commencement seluruh fakultas tumplek di sini. Dan acara sangat meriah. Ini kalau yang pakai baju seperti ini yang saya tunjukkan ini master, sementara yang doktoral yang memakai baju yang lebih kece lah ya. Dan itu sangat hari yang sangat menyenangkan karena musik semuanya dan ceria karena semua orang lulus ya dari kampus dan ada orang tua. Sebagaimana kalau lagi ada wisuda di UIN mungkin semua orang tua anggota keluarga yang datang merayakan dan menyenangkan sekali. Ini dia kalau dilihat dari panggungnya ya meriah sekali, festif. Apalagi kalau biasanya acaranya itu spring, kalau commencement atau wisuda di Amerika itu ada 3, tapi yang besar itu spring, karena spring itu hampir semuanya terbesar. Spring itu sekitar bulan Juni lah ya, Mei. Jadi udah nggak terlalu dingin, tapi juga udah menjelang spring itu biasanya blooming ya, udah lebih hangat, sekitar 72 derajat ya, udah mulai dingin, tapi masih ada kadang-kadang masih setelah winter kan, spring itu. Jadi sangat-sangat menyenangkan, kayak new life gitu. Nah ini ketika terakhir saya 2016 pergi ke Columbia, waktu itu ada kegiatan penelitian dengan Profesor Detra Price Dennis, kami juga ketemu di sana dan saya mengingat kembali masa-masa yang menyenangkan waktu saya di sana. Ada pertanyaan, Columbia itu adalah bagian dari Ivy League tuh. Nah ini siapa yang mungkin dari sekian nama ini yang lebih akrab adalah Harvard gitu ya, Princeton, ada Yale gitu. Ada lupa, pasti banyak lupa ini nih. Dartmouth ya, Brown. Ini suami saya di Penn University. Ada Cornell. Gitu. Ini adalah universitas swasta yang disebut Ivy League. Apakah ini jaminan, ini sebagai historically memang dianggap sekolah-sekolah yang terbaik dan memang masih yang terbaik. Tapi kalau dianggap bahwa universitas ini yang menjadi tujuan semua orang, saya rasa kalau sekarang udah nggak bisa begitu ya. Ada universitas yang nggak masuk dianggap Ivy League, tapi sebenarnya Ivy League itu kayak Stanford. Ini kampus yang tua-tua sebenarnya. Ivy League itu kampus yang berada di bagian wilayah timur, East Coast ya. Sementara yang daerah seperti West itu kan pantai barat seperti Stanford, Berkeley itu kan tidak ada, belum. Stanford itu sangat prestisius. Tapi nggak masuk dalam Ivy League karena muda sebenarnya. Jadi kalau adik-adik semua, anak-anak mau sekolah kata-kata Ivy League, oke, secara historis memang sangat prestisius, tapi jangan jadikan sebagai terlalu menjadi terobsesi ya dengan itu. Karena hampir semua sekolah di Amerika itu bagus-bagus. Ini hanya ini aja memberi perspektif saja. Yang saya senangi ketika di Amerika adalah saya bukan hanya ketika kuliah tapi juga terekspos dengan apa yang ditawarkan di Amerika. Sebagai negara yang memiliki resource yang luar biasa, saya pergi ke museum, pergi ke library, misalnya New York Public Library, museum setiap saat, karena sebagai student biasanya kita punya diskon atau malah digratiskan. Itu saya manfaatkan betul luar biasa karena itulah yang mereka tawarkan. Mereka menawarkan kenikmatan yang melampaui dari sekedar makan dan sesuatu yang ini ya, udah seni, apresiasi terhadap pemikiran dan sebagainya. Itu negara-negara kaya offering us dan we had to take advantage of that. Jadi saya senang pergi ke museum di sana ya. Koleksinya luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan ke luar negeri, pergilah ke museum mereka dan ke library mereka. Yang saya suka di negara seperti 4 musim itu adalah 4 musimnya, Jehan. Saya senang sekali 4 musim.
Saya selalu saya merasa karena kalau kuliah itu kan kita ada istilahnya ada semester itu dibagi dalam ada musim ya, ada winter semester ya, atau fall semester, spring semester, ada summer semester. Ya. Biasanya yang wajib-wajib itu spring sama fall atau winter. Sementara summer itu banyak yang nggak ngambil kelas, mereka magang, libur atau magang atau pergi ada program keluar Amerika gitu. Nah bagi saya itu pembagian musim itu menyenangkan sekali, Jehan, karena saya merasa waktu itu bisa ada pakaian kita akan ganti gitu. Ketika winter kita punya baju yang khusus winter, setelah waktunya spring kita mulai moodnya juga beda, musiknya juga beda, mood seni juga beda. Nah, itu yang saya suka. My favorite will be pasti fall ya. Saya sangat suka dengan musim gugur. Itu majestic banget deh. Pokoknya saya selalu senang dengan 4 musim itu. Terus pengalaman saya selama di Amerika yang masuk dalam, karena saya punya pengalaman selama master dan doktor, jadi lumayan lama, saya sekitar 9 tahun di Amerika. Saya betul-betul merasakan denyut, mengobservasi denyut nadi Amerika, itu bagian dari apa yang Amerika rasakan, termasuk paradoks-paradoksnya ya, seperti ya, senjata dan sebagainya, kan Amerika di sana luar biasa bebas. Nah, salah satu yang saya temukan di sana adalah saya punya kesempatan misalnya terlibat di waktu zaman Obama Biden 2007. Seru banget itu. Saya waktu ada di sana dan masuk ke kampus, dan saya datang PIN yang kita pakai gitu, datang ke kampus saya di Ohio State, sangat-sangat menyenangkan. 2010 itu adalah masa Obama kepilih kedua ya. Masa sebelumnya Obama yang 2008. Nah, satu hal lagi adalah saya tadi ceritakan ketika di Amerika itu saya mulai exposure saya terhadap keragaman ya, karena kawan-kawan saya bukan hanya yang Fulbright dari seluruh dunia, tapi juga beragam etnisitas, tampilan, keyakinan dan sebagainya. Jadi saya latar belakang saya santri, Jehan, jadi saya betul-betul sangat monoculture ya. Biasa ketemu sama santri, terus saya orang Betawi yang biasanya ngumpul di Betawi, itu sayangnya saya santri, isinya juga santri, masuk UIN meskipun latar belakang etnisitas beda tapi tetap kebanyakan Muslim gitu. Nah ketika saya kuliah di Amerika itu betul-betul kedewasaan saya sebagai manusia itu kenikmatan bahwa saya adalah satu dari sekian ciptaan Allah gitu, dan manusia sama gitu, respect, dan mereka sangat care sama saya. Ini kawan saya yang namanya Angela dari Slovakia, sangat care gitu waktu merayakan Natal, dia mengirimkan ucapan dan dia tahu saya nggak merayakan, tapi dia sedang dengan saya dan selalu memberikan note yang sangat manis gitu. Jadi di situ saya merasakan sendiri pengalaman dengan multikulturalism dan juga keragaman ya, dalam yang hakiki. Jadi misalnya betul-betul saya menghargai manusia gitu, dan kita melihat kesamaan kita gitu, sayang sebagai sesama manusia gitu. Jadi bukan latar belakang etnisitas dan sebagainya, tapi kalau kita cocok ya cocok berteman gitu, dan betul-betul saling menyayangi sebagai kawan dan care, betul-betul deeply care about each other. Itu yang saya merasa pengalaman di Amerika yang saya sangat senang di kesempatan itu, dan saya bawa pulang terus sampai Indonesia perspektif itu. Perspektif. Is there any cultural shock nggak sih, Bu? Cultural shock dari segi apa tuh, Jehan? Dari segi mungkin karena Ibu kan S1-nya di UIN nih, terus ketika Ibu di S2 di sana, apakah ada cultural shock ketika mungkin dalam pelajarannya gitu, beda atau gimana gitu, Bu? Kalau culture shock dari pelajaran, indeed. Saya mau kasih warning ya, adik-adik di UIN Jakarta ini. Siap-siap. Apa yang modal kita selama di Indonesia atau di UIN sebelum ke Amerika, di Amerika itu kita siap-siap untuk bisa terbanting betul dalam beberapa semester pertama. Bukan hanya saya lulusan bahasa Inggris, tapi ketika saya nyampe ke Amerika, saya betul-betul kayak stupid, very dumb. I didn't know how to speak English. I felt like I was really deaf ya, nggak bisa ngomong, terus salah paham, terus cara berinteraksi sama orang, karena memang misalnya soal
space, karena orang Barat biasanya atau orang di bagian Barat itu sangat space sangat penting. Jadi sementara lingkungan kita sangat intim ya. Terus cara kita di dalam kelas gitu, bahwa di dalam kelas itu soal pendapat kita yang penting. Orang tuh menghargai sekali apa yang kita ucapkan di dalam kelas. Jadi kontribusi dalam kelas itu penting. Nah, tentu itu menjadi beban sendiri untuk orang-orang yang baru nyampe ke Amerika dan langsung memakai linggo-linggo mereka dalam berbahasa, dan juga plus di dalam konteks akademis ya, kita harus diskusi, bacaan dan tugas dan sebagainya. So to be honest, it took me like more than one semester gitu untuk saya bisa nyaman gitu. Jadi quite masa S1, S2 saya itu lumayan rough ya, karena saya langsung datang ke Amerika bagian New York City. Bayangkan, saya iya benar-benar. New York City, jadi betul-betul itu kota yang itu kota. Kalau saya sekarang cinta sekali. Waktu awal-awal saya betul-betul, saya bingung gitu, orang jutaan, terus sibuk gitu. Saya bukan orang yang maksudnya betul-betul saya ada suami saya saat itu di situ. Saya lebih dulu, suami saya masuk kuliah dulu di NYU lebih awal. So actually I had someone gitu ya yang ada di situ. Tapi in general it was really I was really struggling ya dengan semuanya, dengan mata kuliah, dengan cara gaya hidup dan sebagainya. It took me a while gitu. Sampai lebih dari 1 semester untuk saya bisa mulai merasa nyaman, dan setelah itu nyaman sekali, betul-betul menikmati dengan kegiatan kampus dan kegiatan non kampus gitu. Jadi struggle itu it was real, dan expect merasa seperti sangat stupid, bahasa Inggrisnya yang paling buruk, writing kita yang paling buruk, tapi don't worry, kita dipilih Fulbright itu for a reason. Jadi modal kita sebenarnya ada, cuman shock saja, dan itu membutuhkan lumayan waktu untuk kita bisa modal kita itu modal pengetahuan dan skill kita di belakang itu catching up dengan demand. Dan it took me like 1 semester untuk bisa saya udah mulai nyaman gitu. Saya tahu cara ada yang memproofread tulisan saya, atau bagaimana saya compensate kalau saya tidak berani bicara lebih luasa, karena tentu saja itu sangat intimidating ya di dalam kelas bicara dengan para native speakers, itu real, itu sangat real. Jadi bagaimana cara saya compensate itu, saya nyiapin skripnya dan sebagainya, it took me quite a while. Tapi jangan khawatir, kita akan seperti saya bilang, ketika kita dapat beasiswa, orang melihat potensi kita for a reason. Jadi percayalah, pada saat ada titik di mana kita percaya diri dan bisa mulai nyaman dengan demand yang ada di situ, dan akhirnya kita tumbuh, sudah tidak terintimidasi lagi gitu. Nah, ini gambar yang saya berikan ini adalah sebagai Muslim di Amerika, mungkin semua kampus itu ada ruang untuk beribadah dan ada komunitas untuk ibadah. Ini gambar saya waktu di Ohio. Jadi teman-teman di sana sangat tidak ada masalah ya. Dalam menjalankan ibadah tidak ada halangan. Orang di sana tidak ada yang hak kita untuk beribadah, hak kita berpakaian, hak kita untuk mendapat keselamatan itu nomor 1. Jadi kalau ada berita-berita yang mengerikan itu, saya pribadi selama hampir 9 tahun di Amerika tidak pernah secara pribadi merasakan langsung. Saya selalu merasa aman. Jadi kalau berita ya pasti sebenarnya kasus satu tapi memblow up gitu ya, biasalah. Itu real, ada threat gitu ya, tapi in general saya sendiri merasakan di sana hampir 9 tahun tidak pernah merasakan langsung kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan seperti itu. So, bebas. Dan sekampus, 2 kampus saya di Teachers College Columbia sama Ohio State, semua ada tempat untuk beribadah. Jadi ada asosiasi mahasiswa Muslim ya dari mana-mana. Jadi bebas untuk berorganisasi dan sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ini gambar ketika saya di Ohio State ini punya kegiatan 17-an, jadi punya komunitas Indonesia dan warga di sana selalu rutin mengadakan 17-an, selalu menyenangkan ya, tarik tambang, makan kerupuk gitu ya, selalu ada. Amerika rata lebih hikmah
17-an. Jadi mereka ada yang mengorganisasikan sendiri kegiatannya pakai baju hitam, pakai baju putih, atasannya sangat hitam. Itu bule-bule juga pada ikut ya? Nah, ini karena kegiatannya ini lomba ya, ini nyampur. Jadi ada yang keluarga mix, ada yang macam-macam gitu. Mereka boleh ini dijelaskan. So basically soal rasa keindonesiaan dan sebagainya itu ya malah kuat banget gitu selama di luar negeri, karena memang semua merasa butuh untuk mengingat kegiatan-kegiatan yang penting di tanah air gitu. Ini saya lulus yang sebelah kanan ini, saya lulus S2 Teachers College ini dengan advisor saya Profesor Garcia. Ini S3 dengan advisor saya Profesor Dr. Kiefer. Beliau ahli sastra anak, dan ini dengan rektor. Ya, Barack Obama favorit saya. Dia pernah datang ke acara wisuda waktu wisuda di Ohio State. Ganteng ya? I'm a big fan. Saya sedang membaca bukunya A Promised Land. Acara di Ohio State itu di stadium Ohio State Stadium di yang biasanya dipakai untuk football di Indonesia sama football di Amerika kan beda ya. Nah, mereka punya salah satu yang kuat di Amerika itu footballnya. Ya di Ohio State punya stadium yang khusus untuk football. Jadi kalau ada wisuda yang seperti wisuda spring yang saya bilang itu kan besar sekali. Jadi mereka ngadainnya di stadium dan megah sekali tentu acaranya dengan pengibaran bendera dan sebagainya. Apa pesan saya? Pesan saya apa ya, Jehan? Pesannya kunci paling utama riset sih. Di antara semua, saya yakin kalau orang punya aspirasi untuk melanjutkan sekolah beasiswa ke luar negeri, dia tahu bahwa dia punya modal. Modalnya adalah IPK-nya bagus, dia tahu dia punya bahan untuk bisa melanjutkan S2 ataupun S3 dengan beasiswa. Artinya orang ini tahu tentang kemampuan dirinya. Biasanya gitu. Mau diakui atau tidak secara umum, tapi dalam hati dia tahu. Sebagaimana saya waktu itu mengakui dalam hati siswa. Makanya saya ngotot, karena saya merasa sayang kalau modal saya nggak entertain the idea of going atau getting a scholarship. Nah, if you feel like you have that kind of model, gitu, artinya capital atau the interest atau malah mimpi ya. Pasti mimpi itu ada basisnya, bukan? Mimpi bukan basis kosong. Jadi mimpi yang punya basis bahwa IPK saya tidak pernah turun dari 3,5, 3, berapa gitu, 3,5 atau 3, tidak pernah di bawah 3. Karena biasanya kalau beasiswa itu mensyaratkan minimal 3 ya untuk IPK. Dan saya merasa saya ada beberapa mata kuliah yang saya kuat gitu. Saya merasa saya bisa dapat rekomendasi dari beberapa dosen untuk saya bisa aplikasi scholarship. Nah, kalau ingin melanjutkan kuliah di Amerika, kalau sudah ada perasaan-perasaan seperti itu, go for it, ya, karena kamu tahu potensi kamu. Tapi kalau basisnya kosong, kuliah jarang datang, mata kuliahnya banyak B, tahu diri berarti kan pasti biasanya mendiskon diri sendiri tuh otomatis ya, betul nggak ya? Iya, tahu biasanya kita bisa mengukur lah nilainya B. Biasanya nurunin dirinya tuh. Nah, kamu tahu dirimu siapa? I know who you know who you are lah ya. Jadi di sini anggotanya yang datang berapa orang? You know who you are. Kamu tahu di mana modal kamu di mana. Terus, nah kalau kamu udah punya bahan yang memungkinkan kamu bisa tidak ditolak beasiswa, jadi tinggal melihat yang lain yang perlu dipenuhi, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan yang diminta bukannya bahasa Inggris fluent ya, yang diharapkan kan skornya skor. Jadi yang kamu latih itu skor bahasa Inggris. Sebenarnya itu lebih mudah dibanding menjadi fluent karena itu latihan. Bahkan yang lulusan bahasa Inggris pun dia punya masalah juga karena itu memang sangat targeted sekali untuk bisa melihat skor seseorang di bahasa Inggris. Dan itu bisa dilatih. Bagusnya bisa dilatih. Artinya berikan waktu cukup banyak untuk melatih dan serius cari teman yang sama-sama punya mimpi itu, karena punya partner sama-sama mengejar mimpi itu enak sekali. Karena kalau nggak lonely, sangat lonely. Itu yang saya
apa yang saya perhatikan ya. Makanya saya ke yang muda-muda juga cari teman untuk bisa menjalani bersama journey itu. Itu sangat-sangat beda. Endurance-nya ya, kalau enggak cepat sekali give up. Cepat sekali give up. Terus mulai mulai banyak konsultasi, kira-kira proposalnya apa. Kalau misalnya Fulbright kan selalu namanya istilahnya statement of purpose. Jadi tentang kamu apa sih ingin kamu lakukan, kenapa kamu pengen S2 dan kenapa dapat beasiswa. Itu biasanya kita gali. Apa yang kira-kira membuat kita layak untuk diperhatikan, untuk bisa lolos interview, bahkan bisa lolos semuanya ya. Itu ada statement of purpose. Bisa lihat ya di Fulbright. Itu semua persyaratannya. Terus rekomendasi kan udah mulai kelihatan tuh yang suka ngasih A nih siapa gitu kan. Sebisa mungkin minta rekomendasi sama orang yang punya kemampuan, punya pengalaman langsung mensupervisi ataupun menjadi dosen kita. Baik itu misalnya kepala sekolah gitu ya, atau ustazahnya atau ustadz atau dosen gitu. Sebisa mungkin pengalaman saya ketika dapat rekomendasi dari orang-orang yang seperti itu lebih meyakinkan dibanding nama-nama besar misalnya yang dapat nama besar tapi nggak pernah interaksi sebenarnya, cuma numpang nama aja. Saya rektor ini gitu merekomendasikan nama ini dan semuanya nama besar saja tanpa pernah ada. Jadi kalau ada rekomendasi itu usahakan ada yang sangat intim, ada yang mungkin nama besar gitu. Tapi kalau saya memilih yang punya intimasi, pengalaman langsung berinteraksi dengan aplikan, begitu. Apalagi ya Jehan, itu yang saya sudah siapkan, mudah-mudahan itu lumayan menjadi menarik. Ya, ini saya lebih senang ngobrol. Silakan Jehan kalau mau. I think kita nanti akan lempar Q&A aja kali ya, Bu, biar pada nanya-nanya juga nih. Silakan, ayo. Cerita ceritanya. Tapi sebelum itu, I would like to say welcome Mr. Scott Hartman sebagai beliau adalah Regional Public Engagement Specialist of US Embassy Jakarta. Welcome, Mr. Scott. Thank you. Glad to be here. Very enjoyed your presentation and look forward to. Were you following us? Were you able to catch? Okay. Wow. I'm glad. Okay. Maybe we can move to the next session, yaitu Q&A. Para peserta boleh banget on cam dan juga dinyalakan juga audionya. Jadi langsung aja. Is there any questions? Are there any questions? Mulai Jehan aja dulu. Jehan mau aku. Amerika. Jujur aku jadi ngiler sih, Bu. Karena awalnya aku malah pengennya ke daerah timur sejujurnya. Karena kan aku ngambilnya dakwah tuh. Tapi aku merasa ada maybe bakat di Inggris. Jadinya aku merasa kayak oke, aku pengen ngambil mungkin maybe short course kali ya. Enggak. Kalau Ibu kan kayak S2, S3 gitu ya. Jadi maybe aku pengen itu kayak short course aja gitu. Gimana sih Bu itu kalau short course di sana tuh dari universitasnya atau dari ada kayak Fulbright-nya gitu? Kayak gimana? Saya pengetahuan saya Fulbright seadanya aja ya. Programnya saya rasa bukan hanya degree tapi non degree juga ada. Yang biasanya ada yang program yang saya pernah langsung, setidaknya pengalaman saya langsung. Yang pernah saya wawancara itu program untuk 1 semester guru-guru yang menghabiskan waktu 1 semester di Amerika. Jadi mereka di sini adalah para guru. Terus mereka dikirim ke Amerika selama 1 atau 2 semester untuk merasakan mengobservasi classroom activities di Amerika. Jadi itu non degree dan itu mungkin kan. Jadi mereka betul-betul diseleksi untuk punya pengalaman, setidaknya refresh their knowledge dan skills gitu ya.
langsung melakukan observasi di negara maju. Terus juga ada program-program seperti untuk para wartawan, setahu saya di Fulbright. Tapi Fulbright bukan hanya satu-satunya, Jihan. Saya yakin juga banyak program yang mungkin Mr. Cobb would share the information. I don't know. I'm not really sure if I have the information with me, but I know some people that a friend of mine got some opportunity spending 1 semester long. To do some research in misalnya di mana tuh, misalnya di capital ya, di mana tuh di Washington DC atau dan sebagainya. Jadi opportunitiesnya banyak sebenarnya, tidak perlu menjadi degree. Terus juga ada opportunities di Fulbright itu, saya pernah daftar karena saya pernah daftar dan nggak berhasil. Jadi sebelum saya masuk ke Fulbright S2, saya pengen banget ke Amerika kan, karena pengen langsung ke Amerika. Saat itu belum bisa 2 tahun, jadi harus nunggu. Nah sambil nunggu tuh saya sudah merasa pengen sekali cepat bisa. Nah ada kesempatan saat itu adalah yang tidak dibatasi dengan kelulusan, yaitu program mengajar bahasa Indonesia. Mengajar bahasa Indonesia itu ada tuh di Amerika, di Fulbright. Jadi kalian bisa ngajar 2 semester kalau nggak salah 9 bulanan. Di universitas-universitas yang ada program bahasa Indonesia. Misalnya kayak ada di Yale, setahu saya, terus di California itu kalau nggak salah, di Berkeley atau di UCLA gitu. Terus di Columbia juga ada, terus di beberapa kampus-kampus banyak kok yang itu lumayan juga kompetisinya karena menghabiskan sekitar 9 bulan di Amerika dan dapat pengalaman mengambil mata kuliah juga gitu, non degree tapi pengalaman banyak. So opportunities banyak dan tidak hanya untuk yang sekolah tapi juga seperti itu pengalaman yang praktikal saja. Begitu Cihan. Nah kan tadi Ibu udah jelasin ya banyak banget pengalaman yang memorable lah untuk Ibu banyak banget. Nah yang paling memorable untuk Ibu apa Bu pengalaman Amerika di sana? Apakah kuliahnya, apakah jalan-jalannya, ataukah gimana tuh yang paling kangenin sampai sekarang di Indonesia? Paling kangen fall di Amerika. Saya senang sekali four season, terutama fall. Tapi secara umum yang paling saya grateful dengan pendidikan saya di Amerika adalah saya menjadi diri saya sekarang. Secara intelektual saya tumbuh, saya menemukan suara saya ketika saya sekolah di Amerika. They allow me to grow as a person and then you giving a voice. Misalnya karena saya punya suara ya, suara saya tuh lebih, saya merasa empower gitu karena saya secara intelektual selalu tertantang setiap semester. Betul-betul waktu kuliah di Amerika itu terus terang sebenarnya berat, terutama S3 ya, betul-betul. Kuliahnya tuh kayak anak sekolahan betul, 3 tahun betul-betul saya tidur hanya 3 jam tiap hari karena ngerjain paper. Terus saya juga harus bekerja di kampus karena saya di BI kampus kan, jadi saya harus bekerja di kantor penelitian dan sebagainya. I work really hard. Saya nggak sempat tuh buka YouTube atau buka apa, betul-betul kerjaannya baca, nulis dan sebagainya, gitu, lonely dan sebagainya. Tapi betul-betul proses seperti itu kayak saya seperti di santri ya, karena saya kayak menyerap begitu banyak, menyerap begitu banyak informasi dan juga engaging ya, bukan hanya menyerap tapi engage juga. Saya berdiskusi gitu, saya tumbuh gitu. Dalam waktu yang dalam hitungan 3 tahun itu saya merasa wow, saya growing so much gitu. Terus terasa sekali bahwa itu lasting ke diri saya, kesukaan saya terhadap ilmu, kesukaan terhadap membaca, kesukaan terhadap curiosity dan sebagainya. Itu mungkin yang paling terasa ya. Tapi di atas semuanya tentu saja, terutama Fulbright itu kayak kunci yang bagaimanapun itu club. Orang yang masuk Fulbright kan dari berapa persen sih bisa masuk Fulbright. So you were in a club already. In the club yang kalau orang mungkin dilihatnya sangat gemerlap ya karena isinya orang-orang yang selected gitu. Itu mungkin bagian yang itu lumayan juga ya, anak UIN, anak santri ini bisa masuk di klubnya Fulbright. Itu kan kadang-kadang kita merefleksi sendiri untuk menunjukkan grateful lah agar supaya lebih bersyukur. Oh ya, gue itu
not too bad ya sebagai anak santri, anak takwa gitu, yang bacanya kitab kuning, so you made it gitu kan. Ada rasa seperti itu pada kadang-kadang, tapi di atas semua itu tadi saya bilang, diri saya tumbuh karena saya sekolah di Amerika, dan satu paket tuh berarti exposure saya di Amerika, melihat paradoksnya Amerika gitu, melihat isu Amerika kota dan Amerika di kampung, antara partai, antara lumayan banyak isu-isu, itu saya sangat ada attachment luar biasa terhadap apa yang terjadi di Amerika. Bagi saya itu rumah kedua di Amerika itu sampai sekarang. Gitu. Iya benar. Jadi Ibu tuh merupakan bukti konkret banget ya bahwa lulusan santri, lulusan pesantren, lulusan UIN pun juga bisa banget ke Amerika ya Bu, apalagi pakai beasiswa gitu kan. Jadi kayak jangan patah semangat gitu buat teman-teman di sini yang merasa ya gue di UIN agama mulu, gak juga bisa. Jadi justru malah jadi balance ya Bu. Akhiratnya ada, ya kan? Terus ilmunya juga dapat di dunia. Jadi sekarang balance banget ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang penting I'm happy with who I am. Yang paling penting kan kita happy dengan diri sendiri udah ya. Iya. You are at the ya dalam poin di mana hidup kita merasa I'm good with myself. Nah jangan sampai di adik-adik, anak-anak sekalian nanti menyesal. Jadi gunakan kalau tadi yang kita bilang merasa ada potensi, punya bahan, go for it. Ya, nggak ada ruginya daripada nyesel. Ya. Oke, I think for me pertanyaannya udah nih. Nah, aku mau lempar banget nih buat audiensnya. Silahkan yang ingin bertanya, terbuka banget. Bisa lewat di unmute audionya, langsung nanya. Yuk. Yuk, silakan. Aku mau tanya, Kak. Oh ya, silakan. Sebentar. Azan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fatimah Zahra dari jurusan Sastra Inggris, Bu, semester 1. Mau tanya ke Bu Tati, di Amerika itu kan sendiri suka ada isu-isu kayak anti-Islam dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana Bu Tati sebagai seorang Muslim gitu, di sana tantangannya kayak seputar ibadah, apakah merasa aman di sana selama berkuliah? Itu Bu, terima kasih. Ya. Fatimah, makasih ya Fatimah. Tadi sempat dengerin nggak saya bagaimana saya identitas, bagaimana fasilitas sebagai orang beribadah di kampus dan sebagainya. Mungkin kalau tadi nggak sempat, tadi saya menceritakan pengalaman saya langsung ya. Karena bagi saya pengalaman otentik itu penting untuk mengcounter informasi yang terlalu umum. Nah, pengalaman saya selama di Amerika, 2 kampus yang saya menjadi mahasiswa di sana, Columbia dan Ohio State, itu 2 kampus. Pertama, dua-duanya itu sangat memberikan ada ruang khusus untuk mau ibadah ya. Jadi yang mau ibadah, kalau di Columbia ada tempat yang untuk sholat Jumat dan sebagainya. Terus ada asosiasi untuk mahasiswa berbagai macam gitu, termasuk yang asosiasi mahasiswa Muslim, baik itu di Columbia maupun di Ohio State. Dan pengalaman saya selama 9 tahun di Amerika, saya nggak pernah punya pengalaman sekalipun saya diharas ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Jadi memang kalau dari berita itu kayak menakutkan ya. Tapi kalau saya merasakan sendiri itu tidak terjadi sama saya. Artinya itu mungkin kasus-kasus yang minor, dan kalaupun itu terjadi itu bukan menjadi bagian dari seluruh Amerika. Gitu ya. Karena yang saya rasakan malah di kampus kita diberi kebebasan untuk kita misalnya punya aspirasi, ada tempat untuk tempat ibadah, ada tempat untuk wudhunya ya akhirnya dikasih akomodasi, karena kan wudhu itu pakai kocoran ya, jadi ada tempat yang khusus melakukan itu. Bayangkan gitu, di sana kan minoritas kita, artinya di sana saya belajar sebagai
kebesaran suatu bangsa adalah ketika minoritas itu suaranya betul-betul diperhatikan. Jadi sebisa mungkin ditanya, nyaman tidak kamu sebagai orang minoritas di tengah kami yang sangat mayoritas ini, yang agamanya beda, penampilan beda, gitu, etnisitas beda, kamu nyaman tidak? Karena kami undang di sini. Gitu kan bahasanya. Nah, sebisa mungkin itu saya rasakan saya nggak pernah merasa terdiskriminasi ataupun merasa diharas. Itu pengalaman saya sendiri ya, Fatima. So I would say sebagaimana kayak kita berkaca dengan di Indonesia, apa yang terjadi di belahan titik satu Indonesia dengan kejadian kita alami di Puncak mungkin sangat beda gitu ya. Ada kejadian buruk di titik mana Jakarta gitu dengan kejadian di Ciputat mungkin tidak akan sama gitu. Saya mau bilang itu tidak kejadian, dan saya rasa itu bukan hanya masalah di Amerika, di Indonesia pun mungkin minoritas mungkin juga ada yang merasa ada kejadian tidak mengenakan, ada yang tidak pernah merasa apa-apa gitu. Jadi sepertinya begitu. Oke, I think Fatima udah jelas ya. Next, apakah ada yang ingin bertanya? Are there any questions, guys? Fajar nggak nanya. Fajar yang undang saya loh. Halo Kak, aku mau nanya. Oh iya, boleh silakan. Rifdah Patrunada, aku mau nanya ke Bu Tati. Jadi tadi kan katanya kalau pas summer itu kebanyakan mahasiswa tuh pada magang ya, daripada semester yang lain. Nah, itu kayak ada apa gitu? Kenapa biasanya pas summer aja gitu? Apakah lowongan magangnya lebih banyak dibuka pas summer atau apa gitu? Apa bedanya dengan musim yang lain gitu? Terima kasih. Ya, mungkin jawabannya sudah dijawab tuh sama Rifdah. Memang tradisinya seperti itu. Summer itu masa untuk liburan sebenarnya. Kalau kita mungkin di sini musim ganjil ya, bukan ganjil apa? Musim semester apa tuh kalau bulan Juni kalau kita di sini? Yang suka ngambil mata kuliah ngulang gitu, karena kalau di UIN kan suka semester pendek gitu ya. Semester pendek. Nah, semester pendek kan nggak semua pada ngambil mata kuliah itu kadang tergantung kebutuhan. Anggaplah seperti itu cara mindsetnya. Tapi secara umum summer itu adalah masa liburan. Orang tuh ngambil di sana ketika libur itu, jadi ada yang mau liburan, ada yang magang. Jadi semuanya itu budaya kebiasaan ada summer itu untuk kegiatan macam-macam di luar kampus itu memang sudah menjadi tradisi umum gitu. Jadi anak siswa banyak yang mahasiswa nggak ambil mata kuliah, meskipun tetap ditawarkan, cuma jumlahnya mungkin misalnya biasanya ada 10 mata kuliah, tawarin cuma 3-2 gitu. Nah biasanya itu yang terjadi. Betul, jadi itu soal biasanya karena summer itu masa libur, jadi ambil di kota lain, negara lain, atau magang, malah memang kesempatan magang banyak di summer karena itu tadi mahasiswa lagi nggak kuliah. Itu mungkin memungkinkan summer itu masa-masa yang lebih rileks ya. Summer itu asik sekali karena banyak sekali pertunjukan, jadi masa-masa santai, rileks gitu. Terus biasanya hari panjang sampai jam 9 masih terang. Hari panjang sekali sampai jam 9 masih terang benderang. 9 malam ya. Terus banyak pertunjukan, so I love ke sana. Tapi sepi memang kampus. Gitu, Rifda. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Berarti itu di sana masa belajar per semesternya 3 bulan sesuai musim, terus liburnya juga 3 bulan juga ya? Pengertian libur berarti kalau nggak mau ngambil mata kuliah boleh gitu ya sebenarnya. Tapi summer saya biasanya ngambil mata kuliah karena kan saya nggak pulang. Nggak ada uangnya, pulang terus. Ke Amerika jauh banget. Jauh banget. Di sini sekarang jam 3, di sana jam 3 malam, bayangkan jam 3 pagi. Jam 3 pagi, betul-betul. Kita tuh di bawah, di bumi, bulatan itu kita di bawah dia, atau kita di atas gitu ya. Betul-betul jomplang sekali. Ya, jadi secara umum semester itu dibagi dari musim ya. Fall semester atau autumn semester, nanti ada spring semester ya. Terus nanti ada summer semester kayak gitu.
Betul. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih sama-sama, Reda. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari Zoom Group Chat dari Fitriani. Izin bertanya Bu, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti program beasiswa Fulbright ini? Boleh minta tipsnya biar bisa lolos beasiswa ini. Terima kasih. Tadi udah sempat mengikuti bagaimana Fulbright itu. Kalau informasi yang lebih detail tentu di website Fulbright ya, sangat detail dan informasinya banyak sekali. Kayaknya Fulbright itu rajin deh ngadain acara untuk tanya jawab. Kita pernah ngadain juga di UIN Jakarta. Tapi secara umum dari pengalaman saya seperti tadi saya bilang, ketika kita sudah punya bahan kira-kira Fulbright quality lah, artinya tadi GPA-nya nggak jeblok. Terus ada orang yang mau ngasih rekomendasi, artinya mata kuliahnya harus bagus ya. Dia dapat A lumayan, jadi gampang nyari Fulbright, nyari untuk ngasih rekomendasi karena biasanya minta 3 rekomendasi. Terus mulailah dari situ. Misalnya udah semester 7, nilai saya lumayan bagus nih gitu. Selalu 3,5 atau 2,3 gitu. Nah, ini saya udah Fulbright nih, kandidat aplikan saya. Mulai kelihatan tuh nilai-nilainya. Terus saya mau nyari rekomendasi nih siapa aja dosen-dosen yang kira-kira istimewa lah dari segi saya performance saya dan sebagainya. Nah dari situ udah mulai tuh kalian mencatat apa saja yang perlu diperlukan. Dari tadi nilainya udah oke, ada rekomendasi, terus juga mulai investasi bahasa Inggris. Karena saya bilang tadi TOEFL dan sebagainya itu kan ya, bukan sekedar kemampuan bahasa Inggris yang kita untuk berkomunikasi. Jadi benar-benar latihan. Dan itu lumayan menghabiskan waktu karena frustasi. Karena kadang-kadang latihan TOEFL tiba-tiba tinggi dapat 450 misalnya. Terus setelah nyampe pas 50 ada platu, berhenti itu. Nggak naik-naik, susah banget. 47 susah, ke 500 apalagi lebih susah. Itu pasti yang pernah ngerasain itu, dan saya pernah ngerasain. Artinya ada masa di mana kayak stuck, nggak mau bergerak-gerak di situ aja, itu frustasi. Tapi persisten aja, karena kenapa? Itu harus dipakai gitu. Dan itu satu-satunya yang bisa digunakan untuk melengkapi dokumen Fulbright. Harus agak sabar, dan makanya saya bilang cari temen biar nggak cepet kendor ininya, semangatnya. Karena kalau nggak udah hilang tuh ini mimpinya itu hilang semangatnya. Terus nanti nyusun statement of purpose ya. Statement of purpose itu nanti menjadi bahan reviewer melihat kenapa dia merasa dia layak untuk diberikan beasiswa untuk melanjutkan S2 atau S3. Itu nanti ada tahapan berikutnya. Itu tahapan yang lebih refleksi terhadap diri, kenapa dia layak untuk dikirim dapat beasiswa. Jadi seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang menurut saya sudah diinvestasi dari semester-semester yang akhir ya. Apalagi saya nggak tahu Fulbright sekarang masih mewajibkan 2 tahun lulus atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada kewajiban lagi lulus 2 tahun, artinya kalian lulus tahun 2020 terus bisa langsung masukin lamaran tahun depan keterima, itu even better. Jadi kalian malah persiapannya betul-betul dari sekarang. Kayak misalnya Jehan semester 7. Berarti Jehan udah mulai semester depan udah mulai mikirin tuh. Karena udah nggak ada persyaratan lagi untuk lulus 2 tahun. Begitu tadi siapa yang nanya melalui Jehan? Begitu ceritanya. Sudah lengkap banget ya Ibu juga nih sharing ya. Mungkin teman-teman juga udah pada menjawab semua. Ya. I think udah jam 3:30 juga nih. Mungkin Ibu kepengen mamingan atau gimana? Jadi kita langsung aja nih untuk closing statement-nya Ibu, silakan. Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Tidak ada closing statement khusus ya. Saya tahu ini rata-rata semester 7 ya. Fajar semester 5 baru. Fajar punya waktu, Fajar berpikir nih semester 7 udah harus punya perencanaan ya Fajar ya. Semester 7 berarti semua sedang betul-betul melihat udah mulai tapak ke depan. Jadi kalian kan sudah mulai proposal tuh semester 7 dan atau yang semester 1 tadi Fatimah. Lihatlah itu masa paling nyenengin sekali untuk merancang masa depan.
rancangan masa depan di mana kalian melihat potensi diri kalian tuh dieksplorasi. Gitu ya. Tentu ada pribadi ya, misalnya udah punya pacar, udah ada punya calon dan sebagainya, tapi jangan lupa eksplorasi potensi pribadi itu utamakan juga ya. Jangan sampai saya percaya sekali seseorang itu harus dipuaskan dulu potensi dirinya, dieksplorasi itu agar dia happy dengan dirinya. So make sure you do that sebagai manusia. Jangan sampai kesempatan itu tidak digunakan, akhirnya ada waktunya di mana menjadi penyesalan. So, gunakan waktu itu, gunakan waktu yang kalian punya untuk kalian ingin apa, potensinya apa, eksplorasi, eksplor sampai kalian pada titik di mana merasa sudah cukup, begitu ya. Kalau kalian ada di sini sekitar 40 peserta, saya rasa semuanya pada haus gitu, untuk mengeksplorasi potensi masa depan kalian. So, gunakan. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih banyak Ibu Tati untuk insight-nya dan sharing pengalamannya. Terima kasih banyak. Ini mungkin semua peserta udah pada ngiler banget pengen ke Amerika cepatnya. Oke, Ibu, sebelum Ibu leave dari Zoom ini, kita foto dulu ya, Bu. Boleh. Siapa yang mau SS? Halo. Panitia SS ya. Di open cam ya semuanya. Kalau open cam belum nih peserta. Oke. Oke. Ya, karena ini ada 2 slide, jadi kita fotonya 2 kali. Oke. Untuk sesi pertama, silakan senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, senyum semuanya. 1, 2, sudah. Oke, thank you guys so much. Terima kasih banyak untuk Ibu Tati selaku pemateri hari ini. Oke, so aku balikin lagi ke Una, aku host. The floor is yours. Oke, Kak Jehan. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tati yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ya bersama kita semua di sini. Benar-benar banyak sekali. Insight tadi sudah lengkap sekali ya, sudah dipersiapkan juga materinya untuk sharing tentang kuliah di Amerika itu seperti apa, khususnya mengenai Fulbright tadi. Semoga bisa memberikan semangat ya untuk teman-teman yang mau kuliah ke Amerika. Dan juga good luck buat teman-teman yang mau kuliah ke Amerika, jangan patah semangat. Tetap berjuang dan persiapkan ya hal-hal yang harus dipersiapkan gitu agar kita bisa seperti Ibu Tati tadi bukan hanya S2 bahkan sampai S3 ya Bu di Amerika. Amin ya. Senang kok. Ya. Oke, terima kasih juga kepada Kak Jehan yang sudah membersamai kita ya, tadi ngobrol bareng Bu Tati, seru sekali. Sampai tadi mau nanya tapi bingung karena yang dijelaskan itu sudah lengkap sekali dari Bu Tati tadi. Oke, teman-teman, informasi nih, selain ada Pak Scott Hartman, di sini juga ada Bu Endang Nuryanti dari My America Jakarta.
Halo Ibu Endang. Masih bersama kami, Bu Endang? While we're waiting for Endang, just thank you once again, Dr. Tati, for joining us and sharing about your Fulbright experience, and happy belated Thanksgiving to you as well. Oh, thank you. How was your Thanksgiving? Did you have your turkey? Oh, no, but I had some pumpkin pie. So oh, nice. It was nice. Looks like good. I missed that one this year. Yes. It's not easy to get here in Indonesia. Right. And I think the colleagues posted the information about the Fulbright program in case there's anyone interested. Yep. If you can also contact us if you'd like some more direct information about different scholarship opportunities. And thank you everybody for joining the program today. Back over to the UIN Jakarta team. Okay, also thank you to you for joining us today, Pak Scott Hartman. Ya. Sudah selesai? Saya boleh pamit? Oh ya, boleh Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya mendengar dalam waktu 2 tahun ke depan ada berita yang ada yang mau berangkat gitu atau yang sudah mau interview, that will be very sangat menyenangkan kali beritanya kalau seperti itu. By the way, saya ada mahasiswa yang baru keterima program Fulbright untuk PhD. Itu mahasiswa yang saya ajar. Dan namanya Aziz Alwaluddin. Salah satu saya senang sekali karena salah satu saya nggak mau ngambil kredit ya. Saya mau bilang bahwa saya tahu betul prosesnya. Saya juga membantu mensimulasi dan itu penting sekali. Dan itu menjadi inspirasi buat kalian karena saya tahu Aziz seperti apa dan sebagainya. Ya kalau Aziz bisa, kenapa kalian tidak? Gitu ya. Sama kalau saya bisa, kenapa kalian tidak? Sama-sama kok. Oke, gitu aja. Oke, saya pamit ya. Ya, Ibu. Terima kasih panitia, semoga sukses semua acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oke teman-teman, sesi sharing kita bersama Ibu Tati dan juga Kak Jehan sudah selesai. Insya Allah ilmunya terpakai ya untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang memang punya mimpi untuk kuliah ke Amerika. Oke, kita move ke agenda selanjutnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa hari ini kita bukan hanya mengadakan sesi talk show ya, tapi juga closing dari kegiatan kita yaitu Activefest atau American Corner Activity Festival yang sudah berlangsung selama beberapa minggu kemarin. American Corner mengadakan beberapa perlombaan dan hari ini kita akan mengumumkan juara-juara dari 3 perlombaan yang sudah kita adakan. Oke, bersiap untuk teman-teman semua. Untuk pengumuman pertama itu dari perlombaan Quizizz. Siapa yang ikut lomba Quizizz di sini? Oke, aku langsung umumin juara ketiga dari perlombaan Quizizz adalah Naila Izati. Ada orangnya di sini? Yeay, boleh tepuk tangannya teman-teman secara online. Lanjut ke juara kedua dari perlombaan Quizizz ada Nabilah Rosadi. Yeay. Dan juara 1 jeng 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 jatuh kepada Adelia Kinanti. Thank you. Selamat ya, selamat. Oke, lanjut ke perlombaan yang kedua itu ada foto dan caption. Juara ketiga jatuh kepada saudara Muhammad Firda Azil. Yeay.
Ada Muhammad Firda Azil di sini. Halo, thank you. Halo. Untuk juara kedua jatuh kepada geng-geng Aulia Eka Wiji Asi. Selamat. Wah, Ada. Halo. terima kasih Kak. Ada benar. Terima kasih Kak. Ada gue buka dulu ya. Oke, lanjut ke juara 1 dari foto and caption jatuh kepada Nevi Fitria Kurnianingsih. Ada di sini? Nevi Fitria Kurnianingsih. Oke, seperti tidak ada. Oke, kita lanjut ke perlombaan terakhir. Lomba vlog. Juara 3 jatuh kepada saudara Suci Amalia. Selamat. Ada Suci Amalia? Ada Kak. Yeay, congrats. Juara kedua jatuh kepada Farah Ayesa Mutiara. Ada? Tidak ada ya? Oke, lanjut ke juara pertama. Lomba vlog adalah jeng-jeng Kotratin Nada. Selamat. Ada? Kotratin Nada? Ada Kak, thank you so much. Thank you. Selamat ya untuk para pemenang lomba quizzes, photo and caption, dan juga vlog. Untuk para pemenang, jangan lupa untuk menghubungi American Corner ya, di Instagram American Corner, di direct message, di @amcor_win_jakarta. Oke, itu tadi pemenang lomba dari Aktifest 2020. Sekali lagi, selamat. Untuk informasi terkait hadiah tadi ya, silakan konfirmasi ke Instagram Amcor Win Jakarta. Oke teman-teman, sudah berakhir acara kita pada hari ini, sesi sharing dan juga penutup acara Aktifest 2020. Terima kasih untuk karena telah bergabung bersama kami di sini, telah mendengarkan dan juga berdiskusi terkait kuliah ya, cerita kuliah di Amerika. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Amcor Win Jakarta di @amcor_win_jakarta karena nanti bakalan ada event-event seru lagi ke depannya. Oke. Sampai di sini kegiatan kita kali ini, dan hari ini resmi kegiatan Aktifest American Corner Win Jakarta 2020 kita tutup. Yeay. Saya Una selaku host pada acara kali ini mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di event-event selanjutnya.